Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohana SST SKM MKM dari Akademi Kebidanan Bakti Asis Ciledug. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan analisis dan pendalaman materi tentang teori belajar yang disampaikan oleh Dr. Sihabuddin MSI pada kesempatan workshop Pekerti tahun 2020. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari dua, yaitu tujuan umum, yaitu untuk memahami dan mengembangkan teori belajar. Yang kedua yaitu tujuan khusus, menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar yang ada di lingkungan belajar. Teori belajar merupakan teori yang pragmatik dan elektik, di mana teori menurut ahli psikologi ada 5 aliran, yaitu yang pertama aliran atau mazhab tingkah laku. Aliran ini menekankan hasil dari proses belajar. Yang kedua, aliran atau mazhab kognitif, di mana aliran ini menekankan proses belajar. Yang ketiga, aliran atau mazhab humanistik, di mana aliran ini menekankan isi apa yang dipelajari. Yang keempat, aliran atau mazhab konstruktivistik. Dan yang kelima ada aliran mazhab sibernetik, di mana sibernetik ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Saya akan menjelaskan satu persatu aliran dari teori pembelajaran. Yang pertama, aliran tingkah laku atau behaviorisme, di mana belajar ini merupakan aktivitas yang dapat berubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah dengan sebagai respon terhadap stimulasi yang diberikan. Yang kedua, aliran atau mazhab kognitif, di mana belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Aliran teori belajar yang ketiga yaitu aliran mazhab humanistik, di mana aliran ini menekankan apa yang dipelajari. Belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Aliran 4 yaitu aliran konstruktivistik. Aliran ini merupakan aliran pembelajaran di mana belajar merupakan proses pembelajar secara aktif, konstruktif, atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki. Aliran pembelajaran yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu aliran mazhab sibernetik. Aliran ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Belajar merupakan pengolahan informasi, sistem informasi yang menentukan terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar dan penerapannya. Teori belajar terdiri dari deskriptif, asumsi dasar, pengertian belajar, tujuan belajar, dan kritik. Dan teori konstruktif, preskriptif, menentukan pengaruh teori belajar, penerapan praktis, dan model-model proses belajar mengajar. Bagaimana penerapan dalam proses belajar mengajar tergantung pada kenyataan pengaruh teori belajar, keterampilan mengajar, langkah rinci proses belajar mengajar. Prinsip pembelajaran secara teori psikologi dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu pertama, faktor kognitif, yang kedua, faktor afektif, yang ketiga, faktor perkembangan, yang keempat, faktor pribadi dan sosial, dan yang kelima, faktor perbedaan individual. Pada kesempatan saya
yang terakhir, pada kesempatan terakhir ini saya ingin menyimpulkan teori tentang belajar, yaitu teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bahan kajian lainnya. Bahwa pendidikan melibatkan ilmu, psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada satu jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Mungkin ini yang harus kita garis bawahi, bahwa tidak ada satu pun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Demikian analisis dan pendalaman materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.